ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh Masjid Al-Jannati rahimahullah. Mari kita awali dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, memudahkan urusan kita, mengabulkan hajat kita, mudah-mudahan istiqomah ibadahnya. Nanti kita dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmu Allah, dan mudah-mudahan kita mampu kita kembali kepada Allah dan Allah husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hari ini kita akan membahas tema tahapan ketiga dakwah Islam di luar Mekah. Di buku kita halaman 137. Subtemanya adalah Rasulullah di Taif. Ini wala sing nanti ke Taif apa ya? Sing nanti apa di? Mana ya? Kalau alhamdulillah nanti ditakdir Allah memberi 2 kali Taif 80 kilo sebelah selatannya Mekah. Taif ini kota dinginnya Arab. Jadi ini Mekah Ibu Surabaya, Taif ini Malang, Batu. Medannya juga hampir mirip seperti kota Batu. Jalannya berbelok-belok. Cuma bedanya kalau Batu kan ciut jalannya. Ini Taif ini masih berbelok-belok, tapi luas. Kanan kiri ini gunung batu, keping-keping. Kalau batu kan apa? Tumbuh-tumbuhan. Ini orang Arab itu yang telok Malang, telok Indonesia itu heran. Kayak suatu ada salah seorang dosen dari Arab di sana diundang untuk isi kuliah umum di Surabaya. Waktu itu kalau penerjemah, karena ada agenda beberapa di sini, di samping di mana UIN, juga di UIN Malang. Nah, karena di Malang kita coba ajak jalan-jalan ke daerah Batu, Usona, ambil mobil itu terlalu kiwat teman teman. Masya Allah. Kalau tumbuh-tumbuhan macam itu, Masya Allah. Kalau apel-apel itu, Masya Allah. Kalau jeruk, Masya Allah. Akhirnya orang wedok di kayu, Masya Allah. Kalau kaget tuh, ternyata ya berdoa ya, lanang Arab, lanang Jawa ya berdoa ya sekarang. Di sana itu ada pasar buah terlengkap di Saudi Arabia. Dan memang pasar buah ini tidak impor, tapi mereka tanam sendiri. Jadi macam-macam buah itu. Dan panjenengan di sana itu kalau nyoba mencicipi gratis. Masih ada satu kotaknya betul. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo gratis. Tapi kalau mulai bayar, itu karakter di sana. Mulai limau, mangga, buah tin, buah zaitun, macam-macam itu ada.
Dan di sana terkenal ada namanya buah neraka. Jadi buah zakum. Ada makam sepupunya Rasulullah Abdullah bin Abbas dan banyak destinasi-destinasi di sana. Termasuk ada tempat mikot untuk umroh dua. Pertama dinamakan Wadil Muhrim, yang kedua namanya Qarnul Manazil. Memang destinasi Taif ini tidak, bahkan jarang dikunjungi oleh jamaah umroh. Kalau ada request nggak dikasih, ya. Padahal boleh visa umroh itu kita ke Taif itu boleh. Bahkan kemarin sudah diumumkan, dirilis bahwa visa umroh itu berlakunya diperpanjang per 1 Muharram besok. Ini kabar gembira. Jadi biasanya visa umroh itu berlaku 1 bulan, ini berlaku 3 bulan. Biasanya visa umroh itu berlaku hanya di Mekah dan di Madinah. Besok ini visa umroh berlaku untuk seluruh kota di Saudi Arabia. Jadi jangan umroh itu bisa nang Riyadh, bisa nang Damam, bisa nang, ini kabar gembira. Nah, masalahnya walaupun ada kabar gembira, duit gak nyekel, ya udah gak gembira, gak semudah. Kabarnya itu gembira, tapi kondisi keuangan gak gembira. Sementara kabarnya kawan-kawan. Nah, Rasulullah SAW itu pernah ke Taif ini. Kapan? Pada bulan Syawal tahun 10 Nubuwah, atau dalam hitungan Masehi kira-kira akhir bulan Mei atau awal bulan Juni tahun 619 Masehi. Kalau 10 Nubuwah itu umur Nabi berapa Bapak? 10 Nubuwah itu umur Nabi berapa? 50. Jadi usia 50 tahun Nabi itu dakwah ke Taif. Sakin tadi, mau saya kata sih tadi, baik kalau saya kata, belum perlu kafe, kalau saya kata di saat ini saya kata. Rasulullah SAW pergi ke Taif. Kalau benar saya sadar ke Taif, Pak. Coba itu mau sih. Tadi malam saya diundang pelepasan jamaah haji di lingkungan BRI wilayah Kanwil Surabaya. Terus saya pesan kepada mereka, pokoknya tugas kita itu 4. Haji itu tugas kita itu 4. Jangan lebih dari itu. 1, merindukan Baitullah. Merindukan Baitullah. Artinya kepingin azam yang kuat, baik haji maupun umroh. Nomor 2, daftar, ya. Nomor 3, belajar manasik. Nomor 4, dungo. Sudah. Masalah berangkat kapan, dengan cara apa, jadi pikir. Jadi 1, merindukan Baitullah. 2, daftar. 3, belajar manasik, ilmu nih. Nomor 4, dungo. Nggak usah dipikir berangkat tahun ini, tahun ngarep, 2 tahun mana, 3 tahun mana. Nah, orang itu kadang-kadang mikirin, daftarnya dulu sih ya, mikir berangkat kapan? Daftarnya dulu mikir berangkat. Jenengan daftar reguler tahun ini, itu akan berangkat 35 tahun lagi. Kalau daftar haji plus kuota pemerintah, haji plus kuota pemerintah, berangkatnya 8 tahun lagi. Tapi kalau ingin bypass, langsung cus, ini daftar, budal, pakai visa roda boleh, tapi paling murah 250 juta. Wong loro 500
Sekarang dibikin. Karena sistem itu akan bisa berubah. Peraturan itu juga dinamis kok. Seperti tahun ini 65 tahun ke atas nggak boleh berangkat haji. Kalau melok rapat Komisi 8 DPR, ternyata ini peraturan yang tentatif. Karena dulu peraturan itu justru yang di atas 65 tahun diprioritaskan berangkat. Saat ini malah nggak oleh, alasan pandemi. Tapi kemungkinan tahun depan peraturan dibalik lagi. Justru yang 65 tahun itu diprioritaskan berangkat. Nah, masalahnya sudah tidak lebih duit agak lunasan. Jadi ini banyak kemarin yang kuota yang asalnya 250.000 untuk Indonesia dikurangi menjadi 105.000, ya sampai 50% tahun ini. Yang 50% itu dipanggil untuk melunasi. Sudah diseleksi dari 250.000 per tahun jadi 105.000. Yang 105.000 itu dipanggil, disuruh pelunasan. Kalau duit, ya apa sebenarnya. Terus ada di Bekasi itu kemarin, dia dipanggil pelunasan sanggup, tapi usianya lebih 3 bulan, 65 tahun lebih 3 bulan, tidak boleh berangkat. Coba, ini kalau nggak siap-siap hati, ikhlas itu ya kira-kira saya kabeh. Makanya saya katakan, sudah, yang penting kita sudah merindukan Ka'bah, sudah daftar, kemudian belajar manasik, selebihnya serahkan kepada Allah. Allah yang tahu kapan akan memanggil kita diberangkatkan haji. Nah, saya sarankan yang sudah daftar, kemudian nunggu 10 tahun, 15 tahun itu kalau dari segi lagi umroh. Karena Rasulullah SAW dalam sejarahnya itu umroh dulu baru haji. 4 kali umroh Rasulullah baru haji. Jadi keliru yang ngomong-ngomong kalau guru haji kok umroh, wajibnya guru kok sunnah, keliru. Coba nanti ada sejarah di sini. Nabi itu umroh 4 kali dulu baru haji. Terus saya sampaikan juga bahwa Nabi itu setelah haji oleh Rasulullah mati, wafat Rasulullah. Jadi mesti nih wong mari haji itu mulai itu khusus Rasul. Aku mesti ngambil, kalau nih pulang berangkat ya. Berarti Anda belum lillahi ta'ala. Maksudnya itu kalau orang membangun bahwa ini haji terakhir saya tidak mungkin bisa berhaji lagi, biasanya semangat. Jangan umur-umur ya, kalau umur jam itu mati sama subuhnya mesti nangis sama. Allah, lalu jam itu aku mati, makanya serius. Nah, dia merasa umurnya panjang, dia nggak subuhan. Alasan itu, umurnya lagi iso nang masjid, mana ya iso nang masjid. Jadi orang itu yang membangun kalau besok mati biasanya sakit ibadah. Tapi dia membangun bahwa usianya masih panjang, biasanya malas. Sama kayak suami itu dengan istrinya, kalau dia itu bisa ngerti menikmati, waduh bujur ini sayang saya bu, aku menikmati bu, isi terakhir bu, lah belum dia itu mau dawa umur, bujur lagi ya, nah saya coba ya aku mati. Kemudian Rasulullah pergi ke Taif yang berjarak kurang lebih 60 mil dari Mekah, dan beliau menuju ke sana dengan berjalan kaki. Masya Allah. Ini tempat motor itu Pak, kita pilih ya nggak pakai bis. Kalau pakai bis jalurnya berbeda. Kita harus sewa Hiace atau sewa apa seperti Hyundai. Di sana itu kan yang populer itu taksi itu Hyundai, isi orang 8.
Karena kalau pakai bis itu tidak bisa melewati yang berkelok-kelok itu. Jadi dia harus ambil jalur yang agak jauh, yang jalannya lurus. Kalau pakai HIS itu bisa. Ada ekstrimnya dan itu senang Bapak. Nabi melaku. Dan pasti medannya tidak seperti sekarang. Sekarang kan jalannya dibangun, ada terowongan untuk mangkas jalan, gunung dibor jadi terowongan. Nabi berjalan kaki. Dan juga pulangnya Nabi berjalan kaki. Beliau ditemani oleh pembantunya yang bernama Zaid bin Harisah. Jadi beliau berdua saja dengan Zaid bin Harisah. Setiap kali beliau melewati kampung Qabilah, beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi tidak ada satu pun yang mau diajak. Jadi arah dari Mekah ke Taif itu lewat beberapa kampung atau kabilah. Setiap masuk kabilah ngajak, masuk kabilah ngajak. Tapi tidak ada satu pun yang mau diajak. Setibanya di Taif, beliau bertemu dengan 3 orang bersaudara dari pemimpin Bani Saqif. Yang pertama namanya Abu Yalail, 2 Mas'ud, 3 Khubayb. Ini adalah anak-anak dari Amr bin Umair As-Saqfi. Beliau duduk menghadang mereka dan mengajak mereka kepada Allah agar juga mereka membantu Islam. Berarti kain penutup Ka'bah telah terkoyak di kalimat Allah telah mengutusmu sebagai Rasul, kata seorang di antara mereka. Jadi mereka ini tokohnya Taif, diajak oleh Nabi membantu untuk dakwah Islam, tapi mereka juga menolak. Bahkan mereka menghina Rasulullah SAW dan mengatakan kain penutup Ka'bah ini terkoyak kalau memang Allah telah mengutusmu sebagai Rasul. Situ kita bagaimana kabeh ngomongnya lagi. Apakah Allah tidak mendapatkan selain dirimu untuk diutus sebagai Rasul? Jawab lagi. Kalau dia kita kok dari Nabi, enggak ada ngomong itu. Makanya ketiga, dia berkata, demi Allah, aku tidak sudi berbicara denganmu sama sekali. Jika engkau benar-benar seorang Rasul, tentunya engkau lebih berbahaya jika aku harus menyanggah perkataanmu, dan jika engkau membuat kedustaan terhadap Allah, berarti aku tidak layak berbicara dengan dia. Intinya tokohnya sendiri juga menolak Nabi. Kemudian beliau bangkit dari hadapan mereka dan bersabda, jika memang kalian bersikap seperti itu, maka kau minta sembunyikanlah aku. Maksudnya begini Pak, wis ini kau tak terima aku, wis aku kau nombor untuk bisa menetap di sini. Beliau berada di tengah penduduk Taif selama 10 hari, dan setiap pemuka masyarakat Taif yang datang menemui beliau pasti diajaknya berbicara dan diserunya. Dan akhirnya mereka berkata kepada Rasul, usir orang ini dari negeri kita dan kerahkan semua rakyat untuk memperdayai dia. Jadi ini sudah mulai ada penentangan terhadap Rasulullah. Bahkan tak sekarang beliau tidak pergi diusir itu Pak. Orang-orang yang jahat di antara mereka dan para hamba sahaya membuntuti beliau. Tidak hanya keluar dari kampungnya dibiarkan, tapi dibuntuti. Dan sambil mencaci maki, berteriak-teriak terhadap beliau, sehingga semua orang berkerumun keliling di hadapan beliau. Kemudian mereka membentuk 2 barisan dan melemparkan batu ke arah beliau. Dibuntuti, dikepung 2 barisan, disawati batu. Kemudian mereka
melemparkan batu ke arah beliau, diselingi kata-kata hinaan dan cercaan, disawati waktu, dipisui. Namanya dihina, dicercai, dipisui. Hingga mengenai urat di atas tumit beliau. Kemudian sampai terlempar beliau menjadi basah oleh lelehan darah. Sementara Zaid bin Harisah membentengi beliau dengan badannya. Jadi setiap lemparan batu kalau Zaid dicandang, lewat orang susah kampung. Hingga entah berapa banyak luka di kepala Zaid gara-gara melindungi Rasulullah. Dan mereka terus berbuat seperti itu hingga di kebun milik Utbah dan Syaibah, anak-anak Rabi'ah yang berjarak 3 mil dari Taif. Setelah itu mereka kembali lagi ke Taif. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri sebatang pohon anggur. Jadi dalam keadaan berdarah-darah itu Rasulullah datang menghampiri pohon anggur, lalu duduk di bawah pohon tersebut. Setelah duduk beberapa saat, mereka tenang, orangnya sudah pulang yang melempari batu. Dan beliau mengucapkan doa yang amat terkenal yang menunjukkan duka lara yang memenuhi hati beliau karena kerasnya siksaan yang beliau terima. Juga didorong rasa memelas karena tak seorang pun yang beriman kepada beliau. Dan beliau berdoa kepada Allah pas di bawah pohon anggur. Dan pohon anggur ini Pak yang menjadi jujukannya jamaah umroh. Tempat Rasulullah berdoa itu masih ada di sana. Doanya Nabi dalam keadaan sakit, kakinya berdarah-darah. Artinya Nabi dalam kondisi teraniaya. Nabi itu itu wobul, dan ini dalam keadaan teraniaya di bawah pohon anggur. Kalau ini meja berikan itu, Bapak Ibu, inilah tempat di mana Rasulullah itu pernah depok di sini dalam keadaan berdarah-darah karena disiksa orang Taif, dan beliau mohon kepada Allah dengan doa yang sangat viral itu. Apa doanya Nabi? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatawajjahuni am ila aduwwin malakatu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatu hiya awsa'uli a'udhu binur wajhika alladhi ashrafta lahu dhulumat wa saluha alayhi amru dunya wal akhirah min an tunazzila bi ghadaban aw yahillu alayya sakhatu lakal ummati hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku ini, kekurangan siasatku dan kehinaanku di hadapan manusia. Nabi itu sambat kepada Allah dengan doanya, wahai yang paling pengasih di antara yang pengasih, engkau adalah Rabb orang-orang lemah, engkaulah Rabbku, kepada siapa engkau hendak serahkan diriku, kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusan. Aku tidak peduli asalkan engkau tidak marah kepada. Kalau nanti itu buat nama-nama ya Allah. Kalau ditolak buat nama-nama, dilempari batu dah, dihina buat nama-nama. Yang penting engkau tidak marah kepada. Sebab sungguh teramat luas afiat yang engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak menurunkan kemarahanmu kepadaku atau murka kepadaku. Engkau yang berhak menegurku hingga engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain engkau. Yang kemudian doa ini direspon oleh Allah dengan datangnya malaikat Jibril yang mengatakan
Rasulullah, ya Rasulullah, Allah mengizinkan agar aku datang untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dan Allah juga mengizinkan aku untuk mengangkat gunung ini agar aku timpakan di orang-orang Taif. Gunung dia diangkat di orang Taif. Jadi Rasulullah tidak usah. Terus dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku ini karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Bahkan Rasulullah SAW diberikan pilihan oleh malaikat Jibril, dan Allah juga perintahkan kepadaku untuk mengubah gunung-gunung di sekitar sini itu menjadi emas dan akan diberikan kepadamu. Dan aku gak butuh emas, dan aku juga gak butuh mereka itu mati gara-gara kau timpakan gunung di atas mereka. Aku hanya butuh Allah ridho kepadamu. Allah ridho kepadamu. Mungkin Nabi punya awal-awal yang Allah disiksa, dilawati waktu, malaikat teko. Ya baca gunung ini tak angkat, tak benar motor. Ya jadi sebenarnya no ten omes ngurus. Dia terus gunung-gunung kuwabe sampai penyet memakai kabel kok ini. Ibu lewat dia. Terus dikai emas urusan gunung. Ya terpakis. Maksudnya Rasulullah dihibur oleh malaikat Jibril dengan dua hiburan yang menyiksa, yang mencemooh, yang menghina, dimatikan sama Allah. Ben senang Nabi. Terus Nabi dengan upaya keras itu dikasih hadiah. Hadiahnya emas sak gunung-gunung. Ternyata dua-duanya ditolak sama Nabi. Dibalas dengan doa, ya Allah, berikan hidayah kepada orang Taif ini karena mereka tidak tahu. Nah, kalau ini nanti menjadi pasar-pasar buah itu, saya tanya, sama asli Taif ya? Ya, saya asli Taif. Terus saya tanya, sama dulu pernah tahu nggak kalau pada waktu Rasulullah kesini itu dilempari batu, dihina? Yang melempari batu itu siapa? Apa katanya? Mbah Kulo. Ngomong-ngomong, ya kakek-kakek kami ini. Saya tahu sejarah itu, tahu. Tapi kami juga tahu bahwa Rasulullah ketika dilempari batu, beliau berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada Taif ini, karena tidak tahu. Istilahnya, ya Allah, gak apa-apa sekarang nolak, tapi kok anak-anaknya beriman. Dan dia mengatakan, kami sadar kalau dulu yang mencemooh Nabi, yang mencela Nabi, yang melempari batu Nabi, ketika masuk ke Taif ini adalah kakek-kakek kami. Tapi kami juga tahu bahwa Rasulullah berdoa agar kami mendapat hidayah. Dan ketika mereka ini, kakek-kakek yang melempari batu Nabi itu mati semua, anak-anaknya semuanya beriman kepada Rasulullah SAW, termasuk kami. Jadi mereka itu sadar, bapak-bapaknya biar tahu nyiksa Nabi, sadar mereka. Tapi mereka bangga dengan doa Rasulullah SAW. Sekiranya dulu itu Nabi mau menuruti seluruh kampung Taif itu dibinasakan sama Allah, sebagaimana Allah pernah membinasakan kaum Nabi Nuh, niscaya tidak ada Islam di Taif. Tidak ada yang mengikuti ajaran Rasulullah di Taif. Dan Taif itu persis Mekah dan Madinah. Tidak ada non-Muslim, semuanya Islam. Dan suasana beragamanya juga hampir sama dengan Mekah. Artinya mereka itu imannya kuat-kuat. Nah, di sana itu ada universitas besar, namanya Universitas Abdullah ibnu Abbas, berada di Taif. Misalnya ini kalau umroh mesti kalau programkan bisa ke Taif. Walaupun melihat itu, jadi berangkat pagi Bapak Ibu habis sarapan jam 7, nanti pulang sampai rumah sekitar jam 4 sore. Jadi kita nanti sholat zuhur sama asarnya di Taif. Yang di sana itu ada restoran,
nasi mandi, Pak. Tapi bedanya nasi mandinya itu nasinya warnanya kuning. Buat suka kuning kayak begini, buatan. Nasinya kuning itu tetap nasi yang banyak warnanya kuning. Kambingnya itu mantap, sangat ini kalau rugi sama. Ayo jangan dolongan beri ayo. Ya saya kira ini Bapak Ibu keterangannya, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita tentang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita lanjutkan, ada beberapa cerita yang menarik di Taif ini Pak. Salah satunya ada satu di antara sekian banyak yang menolak Rasulullah itu justru beriman kepada Rasulullah. Sebabnya cuma satu. Siapa namanya? Adas. Adas ini adalah seorang pembantu. Dia agamanya Nasrani. Orang Nasrani itu biasanya dia baca kitab. Bahwa dalam kitab itu dia telah membaca cerita seorang nabi yang pernah dicemooh oleh kaumnya, disebut Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya bapak namanya Mata, Nuh bin Mata. Akhirnya Adas ini kepingin penasaran. Kalau memang benar-benar Muhammad ini adalah Rasul, mestinya dia tahu sejarah Nabi terdahulu. Akhirnya sembunyi-sembunyi dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak tanya satu kecuali hanya sejarah Nabi. Kalau engkau adalah seorang Nabi dan Rasul, maka ceritakan kepadaku tentang Nuh bin Mata. Malaikat Jibril datang Bapak Ibu, membisikkan tentang cerita Nabi Nuh mulai A sampai Z. Rasulullah menceritakan lengkap, bahkan lebih lengkap dari kitab suci yang dibaca oleh Adas. Ternyata apa? Ternyata benar, engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan engkau ini Nabi akhir zaman. Setelah itu dia bersyahadat. Jadi saat mau ke kampung mana ini, situ tak sih bisa. Lah ya 10 dino nang Taif gondol situ tak. Jadi ini Adas. Dan Adas ini akhirnya dimonumenkan dengan sebuah masjid namanya Masjid Adas di Taif. Itu juga menjadi destinasi yang dikunjungi. Kata mau Bapak Ibu, mungkin kita harus akan ilmunya manfaat. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi habli bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu